Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bertemu kembali bersama Pak Fikih dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 4. Apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Kita akan belajar tentang kalimat saran. Nah, tapi sebelum kita mulai pembelajarannya, mari sama-sama kita buka dan membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, anak-anak tahu tidak? Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Hak itu bisa kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban kita. Jadi, kita harus melaksanakan kewajiban kita dulu ya, supaya kita bisa mendapatkan hak kita. Mengungkapkan pendapat atau saran merupakan salah satu contoh hak setiap orang. Jadi, kita boleh mengungkapkan pendapat atau saran kita, karena itu adalah salah satu hak yang kita dapatkan. Berbicara masalah saran, apa sih yang dimaksud dengan saran? Saran adalah pendapat atau solusi dari suatu permasalahan. Saran juga boleh diberikan, boleh juga tidak. Nah, jadi kita boleh memberikan saran kepada seseorang ataupun kita juga bisa tidak memberikan saran kepada orang tersebut. Jadi itu hal yang boleh-boleh saja ya, jadi nggak harus memberikan saran. Ketika memang kita dirasa bisa memberikan saran atau solusi, silahkan disampaikan. Tapi kalau misalnya tidak, ya tidak jadi masalah. Nah, dalam mengungkapkan saran, ada beberapa kata yang digunakan seperti seharusnya, ada baiknya, semestinya, sebaiknya, lebih baik jika. Ini adalah kata-kata yang biasa digunakan ketika kita memberikan saran. Kemudian, kalimat saran juga bisa disebut sebagai kalimat anjuran. Jadi, nama lain dari kalimat saran adalah kalimat anjuran. Nah, dalam memberikan saran, kita juga harus memperhatikan perkataan atau kalimat dari saran yang kita sampaikan. Kenapa? Supaya kalimat saran kita atau saran yang kita sampaikan tidak menyakiti atau menyinggung hati dari orang yang diberikan saran. Jadi ketika kita memberikan saran, masukan atau solusi, itu harus menggunakan kata-kata yang baik ya nak, supaya saran yang baik itu bisa didengar dan bisa diterima oleh orang tersebut. Jadi nggak boleh asal memberikan saran atau solusi ya, jadi yang bijak. Selanjutnya, contoh. Perhatikan contoh di bawah ini supaya lebih jelas ya bagaimana cara penggunaan atau membuat kalimat saran yang baik. Ada cerita, ada peristiwa ayah dan ibu yang sedang merapihkan rumah, sedangkan Imron sedang bermain di depan halaman rumah. Coba kalian perhatikan, kalian simak kalimatnya. Ayah dan ibunya sedang merapikan rumahnya, tapi ada anaknya yang bernama Imron itu, dia malah bermain di depan rumah. Menurut kalian, ada permasalahan gak yang terjadi di dalam kalimat ini? Ya, ada. Apa? Permasalahannya, Imron tidak membantu ayah dan ibu yang sedang bekerja bakti merapikan rumah. Coba, masa kalian tega melihat ayah dan ibu kalian bekerja bakti membersihkan rumah, sedangkan kalian malah bermain-main, malah bersenang-senang? Nah, kalau ada yang seperti ini perbuatan yang tidak baik ya nak, karena membantu orang tua juga salah satu amal ibadah. Nah, bagaimana saran yang baik yang disampaikan kita kepada Imron ini?
Nah, adapun kalimat saran yang tepat adalah sebaiknya Imron membantu orang tuanya merapihkan rumah. Nah, ini adalah kalimat saran yang baik. Bukan kita malah mencela atau menghujat Imron. Imron, kamu anak yang gak baik, anak yang gak bener, anak yang durhaka. Masa orang tuanya lagi merapihkan rumah, lagi bekerja bakti merapihkan rumah, kamu malah enak-enakan main. Nah, ini bukan kalimat saran yang baik ya. Tapi kalimat yang saran yang baik adalah, Imron, sebaiknya kamu membantu orang tua kamu untuk membaktikan rumah ya. Jadi seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan. Ada banyak sekali contoh dan kalimat saran yang sering kita dengar. Kalimat saran itu digunakan untuk memberikan solusi, mengungkapkan usul atau pendapat dan nasihat terhadap suatu hal. Jadi kalimat saran ini banyak sekali biasa kita dengar atau biasa kita baca dalam sebuah teks atau dalam sebuah cerita. Nah, itu biasa kita temukan kalimat-kalimat saran. Jadi kalimat saran ini fungsinya untuk memberikan solusi, mengungkapkan usul atau pendapat, atau memberikan nasihat terhadap suatu hal. Ini adalah fungsi dari kalimat saran. Dan ingat, ketika memberikan saran, kita harus memperhatikan etika dalam memberikan saran ya, supaya tidak tersinggung orangnya. Baik, yang selanjutnya adalah sesi pintar berbahasa. Adapun yang pertama, saran adalah, nah, menurut kalian saran itu apa sih? Silahkan kalian isi. Yang kedua, kata yang digunakan untuk mengungkapkan kalimat saran adalah kata-kata yang digunakan ketika kita membuat kalimat saran itu apa saja tadi? Silahkan kalian sebutkan ya, minimal 2. Selanjutnya, kalimat saran bisa disebut juga dengan kalimat titik-titik. Nah, yang selanjutnya, buatlah kalimat saran dari peristiwa berikut. Yang pertama, Abdillah sedang mengerjakan tugas sekolah. Kemudian, kakaknya sudah selesai mengerjakan tugas sekolahnya dan mengajak Abdillah bermain. Menurut kalian, saran yang tepat seperti apa? Tapi kalian tuliskan ya, permasalahannya apa sih yang ada di dalam kalimat ini? Oke, kalimat yang kedua, peristiwa yang kedua, Zain sedang melaksanakan sekolah online dari pagi sampai siang. Zain menggunakan handphonenya bukan untuk belajar, tetapi digunakan bermain game online dan bermain sosmed. Menurut kalian, permasalahan apa yang ada di kalimat kedua ini? Kemudian sarannya seperti apa sih menurut kalian? Silakan kalian tulis soalnya dan kalian kerjakan di buku tulis kalian. Kemudian kalian kirimkan ke wali kelas kalian. Kerjakan dengan semangat ya nak, dan sungguh-sungguh, karena ini adalah tugas sekolah kalian. Baik, terima kasih anak-anak. Mungkin cukup sekian pertemuan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalian juga mendapatkan pengetahuan baru. Bapak harap seperti itu. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Salam untuk orang tua kalian dan tetap semangat untuk belajar, karena sebentar lagi kita akan PAS. Semangat ya nak ya. Baik, Bapak tutup. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.